Bayangkan, suatu hari dari kejauhan terdengar dentuman langkah ribuan kuda. Debu menutupi langit, anak-anak bersembunyi, para ibu menangis. Dan hanya satu nama yang berbisik di udara. Nama yang bahkan tidak perlu diteriakkan untuk membuat kerajaan-kerajaan besar gemetar. Genghis Khan. Bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu dari padang rumput dingin Mongolia yang pernah kelaparan, dibuang, dipenjara, dihianati, tiba-tiba menjadi manusia yang mengubah peta dunia dengan tangannya sendiri. Hari ini kita membuka rahasianya. Bukan mitos, bukan legenda, tetapi cara berpikir yang membuatnya ditakuti, namun di saat yang sama dihormati. Dan hati-hati, semakin kamu menonton, semakin kamu akan merasa bahwa rahasia itu bisa juga lahir dalam dirimu sendiri. Bagian 1. Kisah gelap seorang anak yang hampir hancur. Namanya dulu bukan Genghis Khan. Ia lahir sebagai Temujin, anak dari seorang kepala suku kecil. Ketika masih muda, ayahnya diracun musuh. Klan mereka meninggalkannya. Ibunya tidak memiliki apapun. Mereka makan akar, tulang ikan, bahkan rumput. Tidak ada guru, tidak ada pasukan, tidak ada janji tahta. Yang ada hanya dingin, lapar, dan rasa dikhianati. Disinilah sesuatu terbentuk. Temujin belajar satu hal penting. Dunia tidak peduli pada keluhanmu. Dunia hanya tunduk pada tekadmu. Ia melihat satu demi satu orang yang disebut keluarga meninggalkannya. Saudaranya sendiri menjadi ancaman. Ia tumbuh bukan dalam pelukan kerajaan, tetapi dalam rasa sakit. Dan bukankah itu yang membentuk manusia? Bukan kenyamanan, tetapi luka. Bagian 2. Dari orang terbuang menjadi penguasa padang rumput. Temujin tidak membalas dendam secara membabi buta. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia mulai berpikir. Ia sadar mengandalkan darah dan keturunan hanyalah jebakan tradisi lama. Maka ia mematahkan budaya itu. Ia membangun kekuatan dari budak yang dibebaskan, mantan musuh yang diberi kesempatan, orang miskin tanpa nama, prajurit kecil yang berbakat. Yang ia tanyakan bukan siapa ayahmu, tetapi apa yang bisa kau lakukan. Ini gila pada zamannya. Dunia saat itu diatur oleh bangsawan dan garis keturunan. Temujin datang dan merobek aturan itu tanpa ampun. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang tak pernah dianggap berharga rela mati untuknya. Karena mereka tidak hanya bertempur untuk seorang pemimpin. Mereka bertempur untuk seseorang yang melihat mereka. Bagian 3. Rahasia mesin perangnya. Sebelum menjadi legenda, ia membuat sistem. Inilah yang membuat kerajaan-kerajaan besar runtuh. Pasukan kecil, tapi sangat cepat. Struktur komando jelas. Hukuman tegas tanpa pandang bulu. Penghargaan besar untuk keberanian. Jaringan intelijen yang menyusup jauh sebelum perang dimulai. Komunikasi kilat antar pasukan. Satu perintah bisa berubah menjadi gerakan ribuan pasukan. Bukan kekuatan fisik semata, tapi organisasi. Banyak yang menyebutnya kejam, tetapi bagi pasukannya, ia adalah keadilan yang hidup. Jika seorang bangsawan gagal, dihukum. Jika seorang budak berjasa, diangkat menjadi jenderal. Disinilah rasa takut dan hormat menyatu. Ia tidak meminta dicintai, ia meminta dipahami. Jika engkau setia,
engkau aman. Jika engkau berkhianat, engkau hilang. Dan aturan itu berlaku untuk semua, termasuk keluarganya sendiri. Bagian 4. Sisi yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Di balik citra penjagal dunia, ada sisi yang jarang dibahas. Di masa perang ia melarang pemerkosaan warga sipil, melindungi utusan diplomatik, menghormati berbagai agama, menulis hukum agar rakyat tahu apa yang boleh dan tidak, membuka kesempatan bagi siapa saja untuk naik jabatan. Ia menghancurkan kota, ya, tapi ia juga membangun tatanan. Orang-orang tidak hanya takut padanya, mereka tahu satu hal. Di bawah Genghis Khan, aturan itu jelas. Tidak seperti para bangsawan yang berubah-ubah, tidak seperti penguasa korup yang berpihak pada teman sendiri. Ia adalah badai, tapi badai ini konsisten. Bagian 5. Puncak kekuasaan dan keheningan aneh. Setelah menguasai wilayah yang begitu luas, setelah membuat kerajaan Cina, Persia, dan Eropa Timur tunduk, setelah namanya menjadi doa dan kutukan di saat yang sama, ia tidak tertawa puas, tidak bersandar santai. Justru pada puncak itulah, ia berbisik pada orang-orang terdekatnya, "Aku bukan penakluk dunia. Aku hanya menaklukkan diriku sendiri." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi disitulah rahasia terbesar kepemimpinannya sembunyi. Karena sebelum ia menaklukkan kerajaan, ia menaklukkan rasa takutnya. Sebelum ia memimpin pasukan, ia memimpin kekacauan dalam dirinya sendiri. Dia kehilangan ayahnya, dia kelaparan, dia dikhianati, dia hampir mati. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Bagian 6. Twist penutup. Sejarah mengajarkan kita untuk melihat Genghis Khan sebagai monster perang. Tetapi mari berhenti sebentar. Apa yang sebenarnya membuat dunia tunduk? Apakah pedangnya? Apakah panahnya? Apakah jumlah pasukannya? Tidak. Yang membuatnya berbeda adalah ini: keberaniannya untuk merombak aturan lama, bahkan jika seluruh dunia membencinya. Ia tidak hanya menaklukkan musuhnya, ia menaklukkan dirinya sendiri. Rasa takut, keraguan, masa lalu, trauma, kemiskinan, penghinaan. Dan disinilah twistnya. Mungkin yang paling kita takuti bukan Genghis Khan. Mungkin yang paling kita takuti adalah kemungkinan diri kita sendiri jika suatu hari kita berani setekad itu. Karena jika tekad seperti itu muncul, tidak hanya sejarah yang berubah, hidupmu juga bisa ikut berguncang. Kalau kamu merasa cerita ini mengguncangmu, bahkan sedikit saja, berarti sejarah sudah melakukan fungsinya. Bukan hanya memberitahu apa yang terjadi, tetapi menunjukkan siapa yang bisa kita jadi. Tulis di komentar, apakah Genghis Khan menurutmu pahlawan atau hanya monster yang kebetulan jenius? Dan jangan lupa, sejarah tidak pernah tidur. Yang tidur hanyalah orang-orang yang malas mempelajarinya.